apakah itu masih bisa dikatakan firman Tuhan? Itu aja dulu jawab. Apa bukti kau mengatakan salah 6.000? Bukti kau apa? Oke, Bukti kau apa? diganti aja pertanyaannya Bang Pres begini. Jangan berbicara Apakah tanpa Bible bukti kau. sabar? Itu namanya Iya. fitnah. Sudah, fitnah gigi kau. Sekarang begini, sekarang dengarkan. Pertanyaannya begini aja. Apakah Bible kamu itu 100% firman Tuhan atau bukan? Itu aja. Bibel kami itu, saudara, di situ semua ada firman Tuhan dan menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit bumi dan Saya tidak tanya bagaimana Tuhan. Apakah Bible kau itu firman Tuhan 100% atau ada juga campuran tangan manusia? Jawab aja itu. Enggak saya tanya apa isinya. Dia firman Tuhan 100% atau sebagian tidak? firman Tuhan, Kita coba satu cerita. sebagian lagi sejarah penciptaan dan sejarah kehidupan Adam dan keturunannya. Jadi sebentar bagaimana dulu, kehidupan Bang Pres. Adam dan Oke. keturunannya dicatat di Ya udah jangan sampai. Nah, kalau kau bilang sebagian firman Tuhan, sebagian sejarah, buktikan sama saya sejarah mana yang mencatatkan Matius 27 nomor 50 sampai 53 ketika waktu Yesus mati terjadi gempa bumi yang hebat, terus orang-orang kudus pada waktu itu bangkit keluar dari kubur masuk ke kota Kudus dan banyak orang melihat. Sejarah mana yang mencatatkan terjadinya kebangkitan massal? Silakan. sejarah mana? Ya di Alkitab dicatat itu ada sejarahnya. Kan sudah dicatat. Kau bilang kalau sejarah di Bible kau ya nggak bisa diterima. Nggak akan bisa diterima. Sejarawan mana? Sejarawan kamu tahu nggak? Paham nggak? Ini Kau paham nggak sejarawan? ini dia cinta Ya, apa ya? aku tanya dulu kau di sejarah Ibu mana? Cinta, Di Cinta, sejarah kalau- mana dicatat Ibu Adam Cinta. dan Hawa? Aku tanya dulu Ibu Cinta, kau. kalau nggak ada Di ilmu, sejarah mana? kalau nggak ada ilmu, kamu mencari rangka Diam dulu. diam dulu. Kalau nggak ada Nggak bisa. kalau dia itu nggak ada ilmu, mencari rangka dulu. Bantuannya, cinta dan rangka. Tahu kan? Enggak, gini coba buka Matius 27 nomor 50 sampai 53. Pada waktu kematian Yesus, itu terjadi gempa bumi yang hebat, bait suci Allah terbelah dua. Ada nggak sejarawan membuktikan ada bait suci yang terbelah dua? Kalau runtuhnya tembok Yeriko, itu kita tahu sejarahnya. Makanya orang-orang Yahudi itu meratapi tembok karena tembok Yeriko itu sudah runtuh. Nah itu benar, itu ada sejarahnya. Tapi ada nggak sejarawan mencatatkan bait suci terbelah dua? Terus mayat-mayat orang-orang mati itu tuh pada bangkit orang kudusnya. Kuburan terbuka dan orang-orang kudus banyak bangkit masuk ke kota Yerusalem menampakkan diri. Itu di mana sejarawan yang mengatakan itu? Itu hanya Matius yang mencatatkan. Markus, Lukas, Yohanes tidak ada mencatatkan. Nah, sementara di Injil Lukas mencatatkan Yesus berumur 8 hari itu disunat. Kenapa Matius, Markus, Yohanes tidak mencatatkan kalau Yesus disunat? Ayo. Kenapa tidak saling apa? Tidak saling ketemu. Katanya 4 Injil ini melengkapi. Matius mencatatkan terjadinya kebangkitan orang soleh. Banyak orang-orang soleh pada waktu itu bangkit. Tapi kenapa Markus tidak mencatatkan? Lukas tidak mencatatkan, Yohanes tidak mencatatkan. Yohanes mencatatkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di dalam kubur waktu Yesus bangkit. Tapi kenapa Matius, Markus, Lukas mencatatkan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Galilea? Kenapa berbeda? Tapi banyak ya dari kitab mereka itu yang berlawanan dengan fakta secara Kontradiksi. Ya, kontradisinya banyak dan bukan hanya kontradiksi dalam kitabnya sendiri, kontradiksi dengan fakta secara umum. Seperti apa di 1 Samuel bab 17 nomor 5. Coba baca. Ada 1 Samuel ya. Nah, 1 Samuel. Ya sebentar. Nah, Sebentar ya anak apa? Bupati. 1 Samuel 17. Oke. Ya.
Nomor 5. 5 ya. Ya. Tapi kalau perjanjian lama ini, makanya malas kami membahas ini, Bang. Karena itu tidak masuk ranah kita sebenarnya, kan? Oh, ini. Kenapa saya ambil perjanjian lama? Karena perjanjian lama itu sudah termasuk salah satu bagian dari kitab Tuhan Bagian mereka. dari mereka. Iya. Iya. Dan membuktikan apakah Nah. mereka akan menolak atau mengingkari perjanjian lama. Kalau mereka mengingkari, oke lah. Berarti perjanjian lama sudah dipotong, nggak usah dipakai. Nah, tapi kalau Nih, saya baca ya, Bang. Ya. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 shikal tembaga. Bagaimana cara memakainya itu? ini juga dalam deskripsinya itu pelengkapan tempur dalam apa namanya? Ini kalau saya baca yang lengkapnya, kau lihat digambarkan mengenakan ketopong tembaga kan dan baju sirah sisik. Nah, baju sirah berkeping-keping. Nah, yang seberatnya 5.000 shikal tembaga serta pelindung kaki tembaga. Nah, ini yang masalahnya. Karena deskripsi pelengkapan tempur ini mencerminkan baju sirah. Nah, suku Hoplite Yunani kuno atau tentara bayaran abad ke-7 atau abad ke-6 sebelum Masehi. Ini bukan prajurit Filistin pada abad ke-11. Nah, di zaman Daud. Nah, pada abad ke-11 sebelum Masehi itu pelindung kaki tembaga itu belum umum digunakan di wilayah Levant. Berarti ini berlawanan dengan fakta sejarah. Pakaian yang kau lihat menggunakan dalam Bible itu sebenarnya pada masa samanya itu belum ada. Belum ada memang. Tetapi pakaian atau seragam seperti itu baru ada setelah masa Goliat atau masa Daud 500 tahun. Mana itu Tuhan bisa ada kesalahan sepele-sepele seperti ini? Apakah Tuhan tidak tahu sejarah? Apakah Tuhan itu tidak ada ilmu arkeologi? Nah, sekarang bukan Tuhannya, Bang. Penerjemahannya bagaimana? Makanya kita kembali lagi ke kitab tanah, kitab originalnya. Betul tidak? Betul tidak? Nah, originalnya ini bagaimana sekarang? Sebab begini, Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Tuhan melayang-layang. Sementara itu bukan roh Tuhan, tetapi itu adalah angin. Nah, tapi makanya mereka mengatakan Tuhan itu adalah roh. Sementara kita tanya ke Yahudi, itu terjemahannya bukan merujuk kepada roh Tuhan, karena Tuhan itu bukan roh. Tetapi itu adalah angin. Angin yang memutar-mutar di situ. Ya kalau angin mutar-mutar ya kita tengok angin tornado. Ada kan? Puting beliung. Memutar-mutar saja dia di situ. Nah, mereka menyangka itu adalah rohnya Tuhan gitu. Coba kita berpikir ya. Dari mana penulisannya tahu roh Tuhan itu melayang-layang gitu. Itu satu poin. Kedua, Abang. Mereka selalu mengatakan begini. Nora, Tuhan kamu ada di mana? Kalau Tuhan kami ada di sorga. Sebelum ada sorga, Tuhan mereka di mana? Ini logik aja kan? Bukankah surga neraka itu adalah ciptaan Tuhan? Kan begitu? Nah, jadi jelas Tuhan kami nggak butuh tempat. Yang butuh tempat itu adalah makhluk. Tujuan Tuhan menciptakan surga dengan neraka itu kan tujuannya ada, yaitu untuk makhluknya nanti, yang dimana mengikuti menyembah Tuhan Allah atau tidak, kan begitu. Nah, terus mereka bangga begini, Bang, berikutnya. Nora, kami nanti di surga ketemu sama Tuhan kami, Yesus. Itulah yang mereka impikan. Saya bilang, itu bukan suatu kebanggaan dong. Kenapa? Karena Tuhan kamu udah pernah diraba-raba di abad 1. Tuhan mereka datang di abad 1, dipegang-pegang oleh manusia. Bahkan Tuhan mereka pernah diludahin di abad 1. Pernah ditampar, dicamukin di abad 1. Terus mereka bangga bertemu dengan Tuhan di abad 1 gitu loh.
nggak Bang Fris? Iya, iya. Iya kan? Kami akan ketemu Tuhan kami di surga, Nora. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan kami. Lah, apa kebanggaan dengan Tuhan kalian yang kalian katakan, oh kami nanti senang, kami akan bersama-sama. Saya kalau kayak gitu nggak bangga. Kenapa? Ternyata Tuhan yang kalian bangga-banggakan yang akan bertemu dengan kalian di surga, ternyata pernah diludahin, pernah ditampar, pernah dicambuk, bahkan tangannya sampai dilubangin. Saya nggak bangga. Terus kalian ketemu nggak sama Tuhan kalian di surga? Jangankan untuk ketemu, masuk surga aja kita udah bersyukur. Betul nggak Bang? Iya kan? Masuk surga aja kita bersyukur. Contoh, kita diundang oleh presiden, itu ada namanya open house. Kan begitu ya, biasa presiden open house. Kita datang aja ke tempat presiden makan aja udah bersyukur. Walaupun tidak ketemu muka, walaupun tidak berfoto. Betul kan? Seperti itu umat muslim. Masuk ke surganya saja kita sudah bersyukur. Artinya apa? Artinya Allah tidak menempatkan saya di neraka. Itu udah bersyukur. Karena apa? Karena Al-Quran menjelaskan pedihnya siksaan neraka itu na'udzubillah. Panasnya api di dunia itu tidak seberapa dengan panasnya nanti api di surga, api di neraka. Itu masalahnya. Makanya kalau katanya kami saja masuk ke surganya Allah saja, di pintu gerbangnya saja udah bersyukur gitu loh. Jadi tidak ada kami terlalu mengharapkan ketemu muka Tuhan. Ini mereka bangga ketemu muka Tuhan yang dimana pernah ditampar muka Tuhannya. Silakan cinta. Ini logika aja ya Bang ya, benar nggak Bang Fris? Iya, tapi saya mau tanya Ibu Cinta ya, tapi Ibu tolong dengar ya, jangan hanya bicara. Nah, kalau Dia Ibu itu naik hanya lagi karena dia suka sama kamu, Fris. kalau Ibu Biasanya hanya kalau saya berbicara, sudah tendang dia 2 kali, dia tidak akan mau naik. Ini dia naik lagi karena kamu. karena dia itu hanya ngomong. Kalau ngomong itu kita nggak bisa pakai otak. Kita harus dengar dulu, baru sumber dari pendengaran kita itu masuk ke otak. Nah, baru kita menggunakan otak, fungsinya gitu. Kalau kita nggak dengar, nggak bisa pakai otak. Jadi saya mau tanya, Ibu, apakah Tuhan itu paling tahu? Tahu semuanya? Oke, yang mau saya katakan di sini, kalian memakai cara iblis di saat saya menjawab, kalian turunkan itu cara iblis yang idiot. Itulah yang kalian pakai di saat saya menjawab, kalian turunkan. Dasar kalian iblis idiot. Tuhanmu aja nggak kau kenal, sampai mati pun kau tak akan kenal Tuhanmu. Dan itulah kau on. Jadi entah pun tai Tuhanmu itu nggak tahu kau, berarti yang kau sembah selama ini tai. Paham Aku kau? bilang. Hah? Karena sampai kapanpun kau tidak akan kau kenal Tuhanmu. Kalau Tuhanmu tai, sampai selamanya pun kau nggak akan tahu kalau Tuhanmu tai. Paham? Goblok Dengarkan? amat. Oke, silakan Bu Darni. Gas Bu Darni, gas. Dengar, Fris. Tadi dia waktu naik tidak pakai listip. Dia tidak pakai listip. Sekarang dia pakai listip. Pakai listip. Waktu naik tadi dia nggak pakai listip. Udah aku bilang. Dia naik gitu melengok kau, Fris. Maka jangan kalau lawan. Tadi dia nggak pakai listip loh. Saya perhatikan loh. Mantel. Ya udah, mute lah dulu. Nah, kan? Turun dia. Kena. Silakan. Oke, Ibu, Kak Denny, saya selamat pagi. pamit dulu ya. Semoga Allah membalas segala kebaikan kepada Tidak usah, ini Kak Denny enak diajak diskusi. Kak Denny-nya yang enak. Oke. Samanya si Cinta Lanjut, pun Kak. enaknya. Mana enak? Suaranya suara melengking. Ah itu. Saya dari tadi tidak mau memang diskusi sama dia. Bang Frisnya yang mau diskusi. Tapi tidak cocok karena Bang Fris ini orangnya adem gitu loh. Silakan. Bang Fris silakan bertanya sama Kak Denny. Enggak, aku kitab lah yang suci tadi. bertanya. Aku lah yang bertanya, Enggak, dia boleh. bertanya tadi begini. Apakah Bible itu firman Tuhan 100% atau tidak? Itu pertanyaannya tadi yang pertama. Tapi dijawab si Nah, lanjut Kak Denny, saya diam. Di sini Iya. ada pertanyaan dikit. Bible itu berisi Taurat, Zabur, dan Injil. Sejarah dan firman Tuhan. Taurat itu kan firman Tuhan langsung. Elohim berbicara kepada Musa. Nah, itulah Taurat. Di dalam bukunya
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan nabi-nabi yang lain, ya kan? Nabi-nabi yang lain itu kan termasuk firman Tuhan, langsung Elohim berbicara. Contoh kepada Daud, Nabi Yesaya, Nabi Hosea, Nabi Yehezkel, dan nabi-nabi yang ada, mulai dari Kejadian sampai Maliaki. Itu kan kitab Taurat dan Jabur dan para nabi itu, ya. Itu dia menurut saya, yaitu Bible gitu. Nggak semua sih, cuman ada juga sejarah, kan begitu. Tapi kalau firman Tuhan kan itu kan langsung Elohim berbicara, contoh kepada Musa menurunkan 2 loh batu, kan? Itu langsung firman Tuhan gitu. Dan makanan yang haram, inilah makanan bagi bangsa Israel. Imamat 11 sampai seterusnya. Nah, itu dia. Itu firman langsung gitu. Ini sama tanya, apakah informasi atau detail-detail dalam isi-isi dalam perjanjian lama itu termasuk dari firman Tuhan atau tidak? Iyalah, firman Tuhan, karena itu Firman kan Tuhan. diambil dari kitab Yahudi. Oke. Itu kan kitab Yahudi yang sekarang disimpan di naskah Talmud di Yerusalem. Oke. Disimpan Kalau itu. misalnya firman Tuhan, pertanyaannya, Mm-mm. menurut Islam dan menurut orang Kristen, Tuhan itu adalah omniscience. Tuhan itu adalah hidup yang maha tahu. Orang yang paling berilmu. Bukan orang ya. Tuhan itu yang paling berilmu. Nah, dan tidak ada kesalahan. Mm-mm. Kalau Tuhan ada kesalahan, ilmunya kurang, berarti sifat seperti ini bukan sifat Tuhan lagi. Iya. Itu adalah sifat manusia. Jadi, dalam perjanjian lama, kalau kita lihat beberapa fakta sejarah, contohnya dari kejadian bab 12 nomor 14, nomor 15, dan kejadian bab 41 nomor 14. Nah, Alkitab itu menggunakan kata Fir'aun atau Faro secara anakronistik. Nah, untuk apa? Untuk semua penguasa Mesir. Baik pada zaman Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah, di Kejadian 12:15 atau Nabi Yusuf. Nah, di Kejadian 41:14. Nah, padahal kelar tersebut belum ada pada zaman itu dalam ilmu atau fakta sejarah. Karena kelar Fir'aun itu atau Faro aslinya berarti rumah yang besar. Baru mulai digunakan secara resmi untuk merujuk pada sosok Raja Mesir pada era kerajaan baru atau New Kingdom, yaitu rajanya itu adalah orang asli Mesir. Tetapi sebelumnya itu orang Mixos. Mixos itu bukan orang asli Mesir. Makanya penduduk di sana itu tidak akan menghormati raja-raja yang bukan asli Mesir dengan menggunakan gelar Fir'aun atau Faro. Intinya, dengan singkat, kalau dalam sejarah tidak pernah ada gelar seperti itu pada zaman Nabi Ibrahim atau Abraham atau Yakub atau Jacob. Kenapa dalam perjanjian lama itu bisa ada kesalahan yang itu menurut secara itu besar ya, kesalahan yang besar juga, karena gelar yang salah itu digunakan salah waktunya, salah masanya. Sedangkan kalau orang yang pernah penasaran apakah kitab Muslim atau Al-Quran nyontek dari kitab perjanjian lama atau perjanjian baru, kenapa dalam Al-Quran itu pada kisah Nabi Yusuf, atau kerajaan pertengahan Hyksos itu, Al-Quran secara konsisten menyebut penguasa Mesir dengan sebutan Al-Malik. Al-Malik. Tapi baru sebut Fir'aun atau Faro pada zaman Moses. Yang pertama, perjanjian lama atau yang orang Kristen percaya bahwa itu firman Tuhan. Sudah ada kesalahan dan tidak jadi firman Tuhan lagi. Yang kedua, yang mengatakan bahwa Quran itu nyontek dari Bible, udah kakal, sudah salah. Jadi, dua kemungkinan yang bisa terjadi adalah dua inti yang saya sampaikan. Berarti,
Bible itu bukan firman Tuhan dan Quran itu firman Tuhan dan tidak diontek dari Bible. Itu. Kak Derni tangkap nggak apa yang dibilang? Saya kasih tahu untuk netizen di bawah, Bang Fresh ini dari Thailand ya. Jadi beliau tidak begitu fasih ngomong berbahasa Indonesia. Jadi ketika mengomong masih dipilah sedikit kata-kata Indonesianya agar bisa dimengerti lawan diskusinya. Nah, jadi maksudnya nih adalah Bang Fresh mengatakan kenapa di Bible sudah mencatatkan Firaun yang dimana Firaun itu hanya ada pada masanya Moses. Begitu ya, Bang Fresh ya. Bukan. Sementara Kalau Bible itu salah. Bible itu menggunakan gelar Firaun di zaman Abraham dan iya Yusuf. maksudnya itu. Oh, iya. Sementara Firaun itu ada di zamannya Moses Musa, sementara di zamannya Abraham sudah ada kata Firaun. Itu sudah berbeda. Begitu. Nah, Dan coba dalam dijelaskan Quran itu kenapa tidak di pernah zamannya pakai- Abraham tidak ada Ya. kata ya? Dan di Quran itu sangat melawan dengan Bible. Quran tidak pernah menggunakan gelar Faro pada zaman Abraham Ya, atau Al-Malik. Yusuf. Kita pakai Nah, Malik. Al-Malik di zamannya Raja. di zamannya Abraham, Nabi Ibrahim. Makanya di zaman Nabi Ibrahim tidak pernah disebut Firaun. Hanya di zamannya Moses, Musa. Ketika Zaman Musa membawa Musa. Bani Israel keluar dari tanah Mesir, di situ sudah ada pemimpinnya bernama Firaun disebut. Raja pemimpin Mesir itu disebut Firaun. Sementara di zamannya Nabi Ibrahim belum ada kata Firaun. Masih belum ada di zaman Firaun begitu loh. Nah, kenapa di Bible ada? Nah, itu maksudnya. Silakan Kak Derni. Oke, baiklah. Di dalam Al-Quran kalian dikatakan berimanlah kepada Taurat, Zabur dan Injil. Ya, itu Allah kalian ya mengatakan itu ya, bahwasanya berimanlah kepada Taurat, Zabur dan Injil. Nah, jadi yang ada di Bible ini ditranslate ke bahasa Indonesia dari bahasa Ibrani ya. Kitab Perjanjian Lama mulai dari Kejadian sampai Maleakhi itu ditranslate ke bahasa Indonesia dari kitab Ibrani. Sekarang itu ada bukunya, ada naskahnya di Talmud naskah Yerusalem ya. Jadi kalau kalian mengatakan kenapa ini, berarti kalian udah melawan Allah. Sedangkan Allah menyuruh kalian mengimani itu kitab terdahulu. Jadi kalau ada pun nama Firaun itu di zaman Musa, lalu di zaman Ibrahim, ya udah tentu barang itu diambil dari sana. Karena Bible ini tidak bisa ini dikurang-kurangi. Nah, makanya di dalam Kejadian sampai Maleakhi, kenapa orang Kristen tetap memakai semua kitab-kitab Taurat dan para nabi ini, Zabur ini? Karena ini adalah firman Tuhan, nggak mungkin kita buang. Bukan kayak kalian. Al-Quran mana ada kitab Mazmur, kitab Yesaya, kitab Hosea, kitab Yehezkiel. Ini semua nabi-nabi ini. Perhatikanlah Al-Quran kalian. Ada nggak kitab-kitab ini? Banyak kali loh nabi, nama-nama kitab-kitab nabi, termasuk Nabi Yesaya, nabi besar. Ada 66 kitab, ya. Jadi kenapa di dalam Alkitab ini? Lagi. Tunggu Potong, sekali saya lagi. potong dulu. Ini. Bukan, saya tidak Kenapa mau di sini? menjelaskan, saya tidak membantah, saya tidak membantah. Kan giliran Saya cuma memotong, saya meminta Kak Derni menjawab, kenapa di zamannya Abraham sudah ada nama Firaun, ya, sementara Firaun itu adanya di zamannya Musa. Itu pertanyaannya, kenapa? Ini Kan soal, udah ini ibu-ibu itu mulai membuka topik yang baru. Apakah Muslim perlu meyakini dengan kitab Injil atau kitab Taurat zaman sekarang dari orang Kristen dan Yahudi? Itu topik yang baru. Jadi kita kembali dulu. Apakah Perjanjian Lama itu Firman termasuk Tuhan. salah satu kitab yang berlawanan dengan fakta sejarah dan itu sudah menjadi kitab yang dingarang manusia? Karena ada kesalahan. Tuhan tidak bisa mungkin ada kesalahan. Jawab dulu ini. Baru Nah, itu maksudnya. baru kita lompat ke topik. Apakah Muslim perlu Yang baru. meyakini Taurat dan Injil? Coba menjawab dulu. Fakta sejarah. Sejarah membuktikan bahwa Firaun tidak ada di zamannya Abraham. Tapi nama kata Firaun adanya di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel, begitu. Kenapa di dalam Bible itu sudah ada? Padahal sejarah membuktikan Firaun belum ada di zamannya Abraham. Oke, aku ya. Begitu. Di Ya, dalam oke. di dalam Alkitab atau Bible
penyebutan gelar Firaun untuk penguasa Mesir pada zaman Abraham. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ditulis dari sudut pandang narator atau penasehat sejarah di masa kemudian yang sudah terbiasa menyebut Raja Mesir dengan gelar tersebut. Bukan berarti kata itu dipakai oleh Abraham sendiri, ya. Nih, sudut pandang penulis narator, ya. Kitab Kejadian ditulis atau disunting pada masa ketika gelar Firaun sudah umum dipakai orang Israel untuk menyebut Raja Mesir. Ya kan? Narator menggunakan kata yang akrab bagi pembacanya saat itu, ya. Arti kata Firaun berasal dari bahasa Mesir, Perah, yang berarti rumah besar. Sering kata ini berubah menjadi gelar umum bagi penguasa atau Raja Mesir. Berarti kata Firaun sudah ada di zamannya Abraham? Kan udah dibilang diambil dari sejarah itu loh. Jadi Firaun itu biasa dipakai kepada penguasa yang jahat. Gitu, penguasa yang jahat. Apakah sudah ada? Inilah buktinya yang kubaca itu, makanya jangan potong dulu. Nah, Bani penulis Israel, sebentar. Alkitab Jangan tahu sering panjang. Bani Israel itu ada pada kapan, Bu Derni? Iya, Musa, Abraham. Nah, di situ menjelaskan pada waktu adanya Bani Israel Bani Israel yang di mana mereka itu menjadi budak oleh orang Mesir. Baru situ ada Firaun. Nah, benar ya. pertanyaannya lagi, apakah Firaun ada pada zaman Abraham? Gini loh kalian teman-teman muslim. Alkitab sering menggunakan istilah yang berlaku pada zaman ketika teks itu ditulis agar mudah dipahami pembaca dari masa ke masa. Bukan selalu memakai istilah asli lokal dari era ribuan tahun sebelumnya. Berarti tidak memakai istilah lokal. Udah paham Bang Fris, di situ udah garis bawah ya. Itu dia. Jadi Firaun itu kan penguasa yang jahat. Jadi setiap penguasa yang jahat dicantumkan ke Firaun gitu loh. Makanya ada di dalam Abraham. Gak ada itu. Loh, Allah kalian kan disuruh mengimani kitab Taurat, Zabur dan Injil. Bukan disuruh kalian mengkritik loh. Coba dulu. Buktinya kalian melangkah lebih pintar kalian daripada Allah. Ya, sabar. Udah, nanti dijelaskan bagian itu. Itu bukan topik kita. Selesaikan dulu yang ini. Oke, silakan. Ini saya sudah tahu argumentasi ini. Argumentasi ini sangat gampang. Dan itu yang Ibu ambil itu pasti answering Islam ada. Dari Sam Shamuan. Dan tadi Ibu itu membaca ya, baca dari Google. Dibaca dong, mana bisa ngarang. Harus dibaca, nggak bisa ngarang. Jadi kalau Ibu itu beralih teksnya disesuaikan dengan bahasa zaman pembaca berikutnya. Nah, secara otomatis mengakui bahwa teks tersebut itu bukan lagi wahyu murni. Bukan wahyu murni zaman Musa atau Daud, melainkan produk kompilasi dan editor manusia berabad-abad. Nah, kemudian yang kehilangannya itu keaslian konteks aslinya. Yang kedua, kalau misalnya Ibu bilang secara bahasa itu, orang Kristen itu pintar dikit ya. Bukan pintar, tapi licik. Kalau bahasanya itu memang salah, bukan karena Tuhannya salah, karena bahasa itu, Tuhan menggunakan bahasa itu untuk orang di zaman Yesus mengerti. Nah, mengerti konteksnya. Karena saya pernah tahu ini, ada seorang Kristen di Thailand. Dia bilang, ini namanya anakronisme. Misalnya, contohnya, Dr. Anat pada usia 5 tahun, tidak pintar matematika. Tetapi dalam masa lalu, waktu Dr. Anat 5 tahun, apakah dia doktor? Dia bukan doktor. Nah, inilah anakronisme seperti kitab Injil menggunakan gelar yang salah waktunya. Bukan karena salah, tapi supaya orang pada zaman sekarang itu mengerti. Nah, ini juga argumentasinya. Tapi itu salah karena Dr. Anat itu adalah satu orang yang sama. Tapi Raja Mesir itu beda orang, beda masa, dan beda suku. Suku Hyksos sama suku Mesir beda. Tapi kalau Ibu tidak bisa menerima masalahnya bahasa, ada yang lain. Yang seperti tadi saya mengambil tentang fakta secara tentang ini.
Kau lihat di 1 Samuel, apa namanya? Saya lupa. 1 Samuel 17 bab ayat 17 nomor 5. Ini saya baca. Kau lihat itu digambarkan mengenakan kepotong tembakau dan baju sirah sisik. Nah, baju sirah sisik yang berkeping-keping ya. Seberat 5.000 shikal tembakau. Nah, serta pelindung kaki tembakau. Tapi masalahnya seragam yang digunakan oleh Goliat itu baru ada pada abad ke-11. Maksudnya apa? Perlengkapan tempur ini mencerminkan baju sirah hoplite Yunani kuno atau tentara bayaran abad ke-7 atau ke-6 sebelum Masehi. Bukan prajurit Filistin, yaitu Goliat ya, pada abad ke-11 sebelum Masehi. Nah, pada zaman Daud. Pada abad ke-11 sebelum Masehi itu pelindung kaki tembakau belum umum digunakan di wilayah itu. Nah, ini bukan bahasa lagi. Apakah Tuhan kalian itu menggunakan seragam untuk orang zaman lalu, zaman Yesus itu mengerti lagi. Itu bukan bahasa lagi ya. Tadi kalian membantah saya, Kristen membantah saya secara bahasa. Tapi ini sudah seragam. Seragam itu yang digunakan oleh Goliat itu salah waktunya, salah fakta sejarahnya. Dan itu periodenya panjangnya, 500 tahun kesalahannya. Apakah perjanjian lama tetap dari Tuhan lagi? Udah? Oke, baik. Di 1 Samuel 17 ayat 5 itu ya, di situ tentang mendeskripsikan perlengkapan perang raksasa Goliat dari bangsa Filistin. Ada sejarahnya itu di Al-Quran, ada. Sejarah Goliat dan Daud ada. Waktu mereka ada di dalam Al-Quran itu dikisahkan. Ada. Gak tahu kalian kan? Makanya beleng-beleng. Orang kalian gak pernah lengkap di buku kalian. Ya. Sabar. Apakah di Quran Jangan menyebutkan seragamnya? Tadi kamu di ngomong Quran aku menyebutkan diam. seragamnya? Sabar, biar ku jelaskan Samuel. Ya, nih. Ulangnya mendeskripsikan perlengkapan perang raksasa Goliat dari bangsa Filistin. Ya, Filistin. Yaitu ia mengenakan ketopong, helm. Ketopong itu helm. Perunggu di kepalanya dan memakai baju jirah bersisik seberas 55.000 shikal perunggu, sekitar 57 kg ya. Di situ ada makna konteks ayat itu ya. Simbol kekuatan manusia. Berat dan mewahnya baju jirah serta senjata Goliat menunjukkan keunggulan fisik, teknologi militer dan teror yang ia miliki untuk menakuti bangsa Israel. Nah, itu dia ya. Ini kontras dengan iman. Ayat ini menegaskan betapa tidak seimbangnya pertempuran secara jika tunggu dulu, sabar. Kau kan nggak Kristen, nggak ada kau imani ini. Cerita yang ibu sampaikan. Ada rupanya di buku kalian di Al-Quran ada rupanya cerita Goliat dan Daud. Ada. Bagaimana di situ dikatakan? Bagaimana? Al-Baqarah ayat di surat Al-Baqarah. Jalut dikatakan. Ada kan? Itu. Terus. Nah, ada, yang baguslah. ditanyakan sama Fris, perhatikan pertanyaannya Kak Derni. Iya. Di zamannya Goliat itu, baju-baju peperangan seperti itu belum ada. Kenapa sudah ada? Gitu. Goliat yang make. Makanya dituliskan di dalam kitab suci Kristen, di dalam Taurat. Iya, tapi sejarah membuktikan. Tanya orang Yahudi, ada nggak kisah itu? Ada nggak dipakai? Adakah dipakai Goliat? Ya, adakah dipakai Goliat? Ini buku, ini Bible ditranslate dari kitab Yahudi. Kalian nggak ada detailnya, nggak ada ngarang-ngarang doang. Sama suruh tanya jawab. Ini jangan dicolok. Lebih paten lah Bible. Ditulis sejarahnya lengkap, ditulis silsilahnya bagaimana. Begini Kak Derni, izin ya. Begini, izin ya. Contoh. Saya punya mobil Lamborghini. Kak Derni punya mobil Lamborghini. Kak Derni tidak punya mobil Lamborghini. Kalian bertanya, sabar dulu, diam dulu. Kita buat satu contoh nih Kak Derni. Bible nggak Kak ngerti Derni kau. sabar dulu. Sabar dulu dong. Tidak, apa yang ditanya beda kali kau Makanya jangan botol. Kalau mau bertanya, diam duduk manis kayak anak BK. Biar saya yang menjawab. Diam dulu ya, makanya diam. Oke, dengar.
apa pertanyaan dari Bang Fris itu tidak kamu jawab kan, Irmi? Nggak ada Dia artinya di sini bertanya. karena kita bicara Nih. Ya silakan turun kalau ada Ah, artinya. Saya menjelaskan dulu. Saya, tidak pernah, menolak atau mengingkari apa yang dikatakan oleh Ibu yang tadi. Bahwa di dalam agama kita itu ada cerita tentang Jalut dan Daud. Tidak Iya, masalah. Jalut. Jalut dan Daud itu tidak masalah. Tapi di kitab suci mereka itu, di 1 Samuel bab 17, mereka itu ada kalimat anakronisme, yaitu berlawanan dengan fakta sejarah. Bukan masalah Jalut dan Daud, tapi mereka itu menyampaikan detil-detil tentang seragam dan pakaian yang Muslim tidak pernah lihat dalam Al-Quran. Makanya Daud dan Jalut ada dalam Quran, benar, betul. Tapi di dalam Al-Quran itu tidak pernah menceritakan mengenai apa yang saya sampaikan tentang sejarah yang salah. Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kenapa tidak sesuai sejarah membuktikan di zamannya Goliat itu tidak ada seragam peperangan seperti itu. Itu maksudnya Bang Fris. Kamu lari kemana-mana. Terus Nih. kamu bilang, tanya Yahudi. Nah, ini lucu. Itu katanya kitab kalian. Tapi giliran ditanya tentang fakta sejarah yang berlawanan dengan Bible kamu bilang tanya Yahudi. Makanya jangan nyolong. Sedikit ya Bang Fris ya. Contoh, Bang Fris, saya punya Lamborghini. Bang Fris punya Lamborghini tapi pinjaman dari tetangga. Saya menjelaskan, oh Lamborghini begini, kecepatannya begini. Bang Fris juga menjelaskan. Bagaimana Bang Fris mau menjelaskan secara detail sementara punya tidak, tetapi meminjam. Betul tidak? Ya kan? Saya punya BPKB-nya. Bang Fris hanya menunjukkan STNK-nya. Karena hanya meminjam. Nah ini kalian gitu loh. Lanjut Bang Fris. Jadi kalau saya cek ya di dalam kitab-kitab mereka, terutama di 1 Samuel, itu disebutkan secara rinci bahwa Goliat itu mengenakan kepotong tembakau, baju sirah sisik tembakau. Mana di Quran bilang? Hanya gitu. Sederhana. Kenapa dia itu harus muter-muter panjang? Jawab aja. Tidak ada masalah di Quran. Ada Jalut dan Daud sebagai Goliat dan Daud. Itu bukan masalah ya. Karena Quran juga ada spesifik yang menyebutkan tentang pembuatan baju besi, sebagai keterampilan. Tapi tidak ada anakronisme itu tadi. An-Baqarah juga ada di 249 sampai 251. Terus di surah Al-Anbiya, ayat 8 ke 80. Surah An-Saba, ayat 10 sampai 11. Terus masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Hanya narasi biasa. Kejadiannya seperti apa. Tapi yang saya ambil dari kitab suci mereka itu adalah kesalahannya. Yang di Al-Quran tidak ada. Kesalahannya. Begini Bang Fris. Mereka mengatakan begini. Berarti kalian itu tidak mengimani kitab-kitab orang Yahudi. Bukankah tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada kitab-kitab terdahulu? Kitab-kitab terdahulu. Terus yang diimani oleh kitab orang Yahudi sampai sekarang kalian tidak imani? Tidak. Untuk apa kami imani itu lagi? Karena kitab-kitab terdahulu itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah dirubah. Kita Sebagian tidak pernah isinya percaya sudah dirubah gitu. bahwa Taurat dan Injil itu berdasarkan gospel zaman sekarang. Itu saja. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan dasar dari Taurat dan Injil yang kita yakini. Selesai. Nah, jadi kami pakai apa? Kami pakai Al-Quran Nur Karim. Kan begitu. Karena Quran sudah Karena- mengkoreksikan semuanya. Udah. Nah, iya betul. Saya sudah mau pamit dulu ya, mau makan sarapan dulu. Nah, saya mau doakan oke, ya siap. supaya Terima kasih Bang Allah Fris. itu memberikan pahala sebesar gunung kepada pendakwah dan penjuang. Nah, yang Amin. selama ini membela Amin. Islam ya. Semoga sehat dan selalu sukses. Doakan untuk saya juga ya, supaya dakwah di Thailand itu sudah sukses juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Grace, silakan buka kamera. Ari, buka kamera. Di sini wajib buka kamera. Halo. Ya, buka kameranya, Kak. Weh, Nora ini kayak pakai anu lagi ya. Tampilan beda Mbak Nora nih. Aduh. Itu kalau Cadar tampilan ya. dari saya wajar. Ini tampilan seorang muslim, mah. Lah, itu kau Mikana suruh. Itu tudung kepala, bukan pakai jilbab. Ya, halo Kak Grace, silakan buka kamera. Louis, buka kameranya. Sini wajib buka kamera, tidak buka kamera saya turunkan. Tapi Nora, setahu saya Nora, sebelum Islam muncul pada abad ke-7, orang-orang Yahudi Ortodoks sudah pakai kayak begitu yang Nora pakai. Iya loh. Yahudi Ortodoks sudah pakai busana kayak begitu loh Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam di bawah dulu kalau Islam. Shalom. Buka kameranya, Bang. Louis, buka kamera. Jadi Ya, bisa saya buka pengen kamera. tahu dulu. Allah itu open cam enggak? Bang, Allah saya itu tidak perlu tunjukkan wajah. Sebab kalau ada Tuhan yang menunjukkan wajahnya aja ditampar. Diam dulu, Ari, saya tidak menyuruh kau bicara. Louis, buka kameranya. Kita di sini diskusi baik, diskusi santun. Kalau kamu merujuk kepada penghujatan, saya lebih parah lidah saya untuk menghujat. Saya karena tidak diajarkan untuk mengasihi musuh. Musuh itu diperangi, dilawan musuh. Masa ada orang yang mau memperkosa ibu saya diamkan aja? Ya, silakan. Kak Grace, kau diam dulu ya, Ari. Ini perempuan dengan perempuan. Kalau kau mau menyambung, nanti dulu. Kalau kau tetap mau menyambung, ya pakai dulu BH. Ya, silakan Kak Grace. Mau nanggapi yang tadi atau mau bertanya tentang ini tema kita Tuhan berkelamin? Gini ya Kak, kalau berbicara kalian hanya teori tanpa mempelajari dengan dalam teologi sesungguhnya, sudah itu nggak bisa mengklaim Tuhan itu berkelamin dengan gamblang aja gitu. Nggak boleh kalian itu mengklaim langsung Tuhan itu berkelamin, nggak bisa. Itu kan menurut manusiawimu. Kalau ketuhanan kamu nggak bisa mengkaji ketuhanan, itu nggak bisa kamu. Mengkaji secara ketuhanan nggak bisa. Kita nggak bisa meneliti secara ketuhanan itu. Itulah. Jadi mau kalian bilang Tuhan berkelamin, itu menurut kalian, kan nggak apa-apa. Menurut kalian, kami nggak marah. Kami akan Kolose marah. 2 nomor 9 coba kakak baca. Udah aku bilang, mengkaji ketuhanan itu nggak mampu otak kita, Kak. Mampu otak kita, Kak. Coba kakak baca Kolose 2 nomor 9 Kak. Mengkaji Biar kita ketuhanan kaji bukan itu dulu dengan- Kak, kita kaji. Bukan dengan logika, Kak. Kalau dengan logikamu, nggak mampu kau, Kak. Betul. Nggak mampu. Berarti Bible ini ditulis landasan keimanan kalau dibaca jangan pakai logika, gitu. Pantas kalian ini nggak berlogika Kak. Coba contoh ya. Yesus mengatakan hidup yang kekal itu, sabar dulu Kak. Kakak dari tadi bicara saya tidak potong. Kakak bilang jangan pakai logika. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Yesus adalah utusan. Logikanya bagaimana? Logikanya kita sudah tahu dia adalah utusan. Satu-satunya Tuhan yang benar hanyalah Allah. Kan itu kata Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3. Kalau kita nggak pakai logika, ya sudah Tuhankan aja juga binatang kan. Ya, Tuhankan aja, kita kan nggak perlu pakai logika. Yesus mengatakan utusan kali jadikan Tuhan. Sementara kata Yesus yang Tuhan itu satu-satunya adalah Allah. Kita nggak usah pakai logika. Nggak usah pakai logikanya yang mana Kak? Kita baca Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Kita buka Kejadian 1 Kak. Kejadian pasal 1
dari ayat 1 sampai seterusnya, Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan berfirman. Firman itu adalah Tuhan. Sabar dulu, Kak. Sabar dulu, Kak. Sabar. Nah, ketika firman, Tuhan berfirman, jadilah anjing. Apakah anjing itu Tuhan? Kita jangan pakai logika kita, berarti anjing itu juga Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan. Sementara Kejadian 1, Tuhan menciptakan binatang yang di laut dengan di darat dengan cara berfirman. Ya udah terima aja kalau anjing itu Tuhan. Apakah anjing itu bernubuat? Apakah anjing itu menunjukkan kepada dunia ini apa yang Oke, sekarang saya tanya. Itu kan karya Saya tanya, Tuhan, Tuhan kamu, bukan. nah, sabar dulu. Tuhan kamu bisa nggak jadi segalanya? Apa yang dilakukan itu selama dia di dunia ini? Oke, Tuhan kamu bisa nggak jadi apa saja? Tuhan kamu bisa jadi apa saja nggak? Jawab dulu, Kak. Tuhan kamu bisa jadi apa saja nggak? Jawab dulu dong, Kak. Tuhan kamu bisa jadi apa saja nggak? Pantas kamu murtad. Aku bilang 100% pantas kamu Tuhan murtad. kamu bisa jadi apa saja nggak? Kakak jawab. Karena kamu gagal Tuhan paham. kamu bisa jadi apa saja nggak, Kak? Kamu tahu ceritanya kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Tahu kenapa dia datang Saya ke dunia tidak ini? tanya ngapain dia datang, kurang kerjaan kalau Tuhan datang, Kak. Kak, Kak, Tuhan datang ke dunia itu kurang kerjaan, Kak. Kalau Tuhan sampai datang ke dunia dia kurang kerjaan. Makanya kau murtad. Kamu Kurang besar. kerjaan Tuhan datang, Kak. Tuhan datang tuh kurang kerjaan. Karena begini, Kak. Sabar dulu. Ya Tuhan kamu kalau datang ke dunia kurang-kurang. Ya satu-satu kita, Kak. Kita di sini bukan aduh. Sekarang loh, Kak, Tuhan datang. Sabar dulu, Kak. Jangan kayak pula anjing yang menggonggong di luar sana. Tuhan datang ke dunia itu kurang kerjaan. Kenapa kurang kerjaan? Buktinya apa? Ketika Tuhan kamu datang ke dunia, dia diludahin, Kak. Ketika Tuhan kamu datang ke dunia, dia diludahin. Gak ada kerjaan dia tuh. Tap-tap layar, saudara muslim. Tap-tap layar, ayo. Nyalakan mute-nya, dia aja. Tuhan kamu datang ke dunia ditampar loh. Itu kan kurang kerjaan namanya. Tidak kawin sama jenis, tidak kawin saudara kandung, tidak membunuh, tidak mencuri. Itu tujuannya dia datang ke dunia. Biar tahu kamu. Makanya ada perjanjian baru. Oke, sekarang saya tanya. Di mana ada larangan? Ya, sabar dulu, Kak. Kita satu-satu. Kita Dosa satu-satu. paling besar tuh murtad. Bertahu. Udah, kita satu-satu. Katanya. Sekarang saya tanya, Kak. Saya tanya, Kak. Perkawinan yang dilegalkan di luar negeri oleh itu pertanyaan orang goblok. Oh, Kak, perkawinan, Makanya Kak, kamu murtad, agama karena kamu mana? goblok. Satu-satu lah, Kak. Kakak kayak anjing kepanasan pula. Enggak, kamu ini Kakak makan udah bodoh, anjing. tapi ngotot terus. Aku kadang-kadang nengok. Iya, Kakak makanya diam dulu. Kakak diam dulu. Iya, Kakak diam dulu. Kita kan di sini diskusi, Enggak Kak. mau kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Oke, sekarang saya tanya. Intelektualnya sedikit. Agama mana? Ya, diam dulu, Kak. Agama mana yang melegalkan perkawinan sesama jenis? Tidak ada. Di agama kami tidak boleh. Oke, saya bacakan ya. Itu tergantung Saya bacakan ya. aliran. Itu tergantung aliran. Jangan mengklaim. Jangan mengklaim. Agama mana? Agama mana yang agama mengajarkan Kristen kebaikan? kok. Tidak ada agama mengajarkan Oh, Kristen, Kak. jenis. Kristen, Kak. Kristen. Dan kenapa aliran apa itu? Kamu Oke, mengklaim. oh aliran apa? Mengklaim yang nggak benar. Lo Ceritakan mengklaim yang benar, benar. biar kamu Kak, makanya kalau dekat. baca berita, Kak. Sekali-sekali baca berita, jangan baca majalah Bobo. Ini lagi baca majalah Bobo gitu loh. Itu bukan ajaran kami, tidak ada itu. Jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh. Semua mengajarkan yang bagus, yang baik. Sama dengan ajaran agamamu. Yang salahnya Penipu oknum. kok. Belum tahu. Nah, Menipu, Kak, ini. menipu. Yang salah itu Paus oknum Fransiskus macam kamu. menyatakan, diam dulu, Kak. Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Nih, Paus dari agama apa mana nih, Kak? Agama mana, Kak? Itu enggak urusan saya agama mana itu. Yang penting ajaran Loh, saya nggak Protestan. urusan saya, gimana Protestan makanya tuh? diprotes. Nggak boleh. Gimana Nggak boleh tuh, Kak? Gimana, Kak? Di mana kalian ada larangan jangan berzina, Kak? Kalau ajaran Protestan nggak boleh, makanya diprotes. Tidak boleh itu. Kak,
Di mana ada larangan kalian jangan berzina? Sama Di seperti mana? kalian juga, beda-beda juga Muhammadiyah dengan Al-Wasiyah kan sama, banyak perbedaannya. Di mana Sama seperti berbedanya? itu. Di mana, Kak? Di Sama mana seperti itu bedanya? juga. Di mana bedanya, Kak? Sekarang Sudahlah, tunjukkan kamu sebentar tahu sama itu. saya. Nggak semua Kristen Sekarang kayak saya gitu, tanya, kan Kak. gitu. Sahnya perkawinan di Kristen apa, Kak? Maksudmu apa? Iya, Coba sahnya efektif perkawinan dulu, di Kristen bagaimana, Kak? Sahnya dalam agama Kristen perkawinannya itu gimana, Kak? Maksudnya apa kamu ini? Sahnya dalam apa maksud pertanyaan kamu ini? Yesus mengajarkan di dalam agama Kristen untuk sahnya pernikahan itu bagaimana? Ya diberkati, pemberkatan. Di mana tertulis pemberkatan? Emang Yesus pernah ke gereja? Tanya kamu itu. Dalam kekristenan itu ada baptisan kudus, perjamuan kudus. Saya tidak tanya perjamuan, pembaptisan, saya tanya Makanya pernikahan. kamu itu murtad, Saya tanya pernikahan. gagal kamu. Saya tanya pernikahan. Jangan-jangan kakak berzina nih. Makanya Jangan-jangan kakak pemberkatan berzina. kamu diberkati dalam nama Allah Bapa dan Di mana Yesus dan Roh mengajarkan Kudus. kalian kalau di gereja, sahnya pernikahan di Baptislah gereja dalam adalah namaku. diberkati. Di mana? Baptislah dalam namaku Allah Itu Bapa. baptis, Tuhan Kak. dan Allah Itu Bapa. celup-celup, Kak. Roh Itu Kudus. celup-celup. Pernikahan. Emangnya macam bapakmu mencelup sama mamamu? Emang kamu pikir baptis itu pernikahan? Pernikahan. Pernikahan, Kak. Jangan-jangan kau zina sama suamimu. Makanya kau ini murtad. Di mana? Di Makanya mana murtad jawab? kau. Gagal kau. Di jadi mana orang Kristen. jawab? Makanya kau murtad. Di mana jawab, Kak? Otakmu kotor, hatimu kotor. Jawab dong, kakak cantik. Coba kau Jawab hargai dong, dulu. kakak cantik. Coba kau hargai dulu ajaran orang lain. Jangan bahas-bahas agama orang lain. Kakak cantik, Kau hidup tetap benar. lahir sudah muslim. Kakak cantik, Kau saya hidup bertanya benar. saja pernikahan bagaimana, Kak? Kakak Grace. Mau sah mau nggak sah itu nggak urusanmu, urusan Tuhan. Oh, berarti kakak zina dong. Kau pun zina juga berarti. Kalau kau mengklaim orang lain zina, kau juga kami zina. mengikuti syaratnya. Makanya jangan Syariat di menghakimi. dalam pernikahan di Jangan dalam Islam menghakimi orang itu sah. lain. Jangan menghakimi Ayo, orang kau zina lain. dong. Kau Zina menghakimi dong, orang Kak. lain kamu. Menghakimi aja kerjamu. Ajaranmu gitu ya? Ajaranmu gitu Jangan-jangan ya? anak kamu hasil zina dong. Ajaranmu gitu ya? Ih. Loh, Kau bilang lah ajaranmu iya, sahnya bagus, tapi bagaimana? perilaku Sahnya ngomongmu, bagaimana? perilaku Tunjukkan sama ngomongmu nggak saya. pernah bagus. Tunjukkan sama saya, kakakku. Sahnya Kasihan kamu, pernikahan yang kasihan. diajarkan Yesus, Udah diberkati jadi, oleh pendeta udah jadi di dalam Islam gereja. Di makin mana sahnya? bobrok hati dan pikiranmu. Bukan Di makin mana baik sahnya, kamu. Kak? Kak, aku cuma aku bertanya di mana sahnya pernikahan di dalam Kristen diajarkan oleh Yesus. Bahkan Tahunya Yesus kamu, saja tidak pernah kamu ke tahunya gereja. sebenarnya, tapi kamu nggak Saya tahu, mengiyakannya. Kak. Ketika saya tahu, ternyata pemberkatan nikah di dalam gereja bukan ajaran Yesus. Nah, ini Jadi ajaran siapa, Kak? siapa? Karena kalian Ajaran katanya siapa? pengikut Ajaranmu? Kristus. Ajaranmu. Ajaran siapa, Kak? Ayo. Ajaranmu. Jangan-jangan zina, Kakak. Kakak, coba tanya sama pendeta. Kau aja Pak pendeta zina, ini sah. gimana? Nggak tahu apa Pak sah-sahnya. pendeta, Kau Pak aja pendeta, zina, ini sah, gimana, sah, Pak sah. pendeta? Tapi nggak tahu apa Pak sah-sahnya. pendeta, ini Kalau gimana? itunya. Kok tidak ada ajaran Atau Yesus dalam tentang nama apa? pernikahan? Jangan-jangan Dalam kita nama zina, sah, Pak sah. pendeta. Kalau itunya. Pendeta, coba tanya Pak pendetanya. Ayo, Jangan Kak. mengklaim-klaim Ayo, Kak. ajaran orang lain zina, baru kau Iya, iya, iya. benar. Kakak, coba tanya Nggak Pak boleh pendetanya. gitu, Pak nggak pendeta, boleh. saya takut Kamu ini adalah itu zina, Pak pendeta. mengklaim-klaim ajaran orang lain supaya kamu Jangan-jangan dapat anak duit di saya ini TikTok. anak hasil zina semua, Pak pendeta. Cari uang yang halal, jangan yang haram menjelekkan agama orang. Saya cari uang yang halal. Saya tidak perlu kayak pendeta mengambil Mulutmu aja jahat, perpuluhan. gimana halal? Mulutmu hatimu jahat. Gimana coba? Saya bertanya sama kakak, jangan-jangan kakak itu pernikahannya zina, Kak, Berdosa kau, perkawinannya. berdosa. Jangan. Saya tidak berdosa, Kak. Sama si Juma. Saya Sama tidak kau sama si berdosa. Juma, satu komplotan kau. Kenapa? Kamu? Iyalah, otakmu gak Loh. waras. Sekarang saya tanya, di mana ada larangan kakak tidak boleh kawin sama bapak kakak? Silakan. Anissa ayat 23 diharamkan bagi kamu untuk begini sama bapak kamu. Nah, itu di mana, Kak? Duduknya ini. Harga boru ama ngaingon. Bodoh, Betul, ada nggak Naingon. larangannya, Kak? Marhuwe cukup kobe. Ibu tohor jawabannya. Ada nggak larangannya? Tapi kau tanya, kan kau goblok kau di situ. Kalau kau udah tahu Yes. jawabannya, kau tanya lagi. Kau tanya lagi. Nah, tuh Ada nggak kakak dilarang jangan begini sama bapak kakak? Ayo. Bertobat, mau bertobat.
sebelum maha, Saya sudah sebelum ajal bertobat, Kak. menjemput. Alhamdulillah saya bertobat, keluarga saya semua bertobat, tidak menyembah manusia terkutuk. Ya, Kau Kak. manusia setan kutu. Tuhan siapa? Tuhan mana yang mengajarkan kalian tidak boleh Yang begini, penting Kak? hasil, Sama yang Bapak. penting umatnya nggak macam kau. Ya. Umatnya macam Loh, kau, kenapa kenapa? bertobat? Umatnya macam kau, apa kayak gitu? Saya Kenapa lah bertobat, tidak bobotnya? Kak. Saya Kenapa tidak hasil punya, daripada saya tidak ajaran punya itu? Tuhan yang berkelamin. Gak Saya nampak tidak dari punya ajaran Tuhan yang kau anut. Otakmu jahat, hatimu jahat, Udah, mulutmu kakak kasih jahat. tahu sama saya di mana datanya. Ajaran apa Kamu itu tidak ajaranmu? boleh. Cobalah. Kamu tidak boleh Aduh. cakcuk sama bapak Baik-baik kakak. jadi manusia, baik-baik itu aja. Saudara Bukti ajaran muslim itu. kita pelayan. Di mana Bukti datanya, ajaranmu Kak? yang benar, bukti ajaranmu yang benar, kau hatimu baik, pikiranmu baik, mulutmu baik, Oh, pikiran pendengaranmu saya baik, baik, Kak. Pikiran kelakuanmu saya baik. baik. Itu yang buktinya. Oh, kelakuan Kalau kau kami memang baik, beragama. alhamdulillah. Kau bilang agamamu benar, tapi mulutmu Ya, jahat. ajaran kami ajaran baik, Kak. Ajaran Tapi kami mulutmu tidak jahat. boleh tongkek Apa yang sama kau ajari? Apa yang saudara kau apa? kandung. Kau pelajari. Loh, sekarang kakak di mana ada larangannya tidak boleh tongkek sama saudara kandung? Mana? Kau mengapain agama orang lain? Komal-komal kau. TikTok, Mana dicari lo, Kak? uang Lo halal, haram kau. Kak. Cari uang haram. Kak, jangan begitu, Kak. Di mana larangan kamu tidak boleh tongkek sama saudara kandung? Enggak Di urusan mana mau di larangan? mana. Yang penting itu enggak boleh. Oh, berarti boleh dong. Itu enggak boleh. Ada Berarti pakai boleh orang Kristen dong. tongke. Ada konten orang Kristen. Orang Kristen Boleh, apa paling baik? Kak. Di wilayah bagian timur banyak. Orang Kristen Banyak apa paling Kristen baik? yang Paling itu yang kebo, jahat. Kak. Perang. Aku baca 2 tahun 2021 kumpul kebo itu banyak di wilayah bagian timur. Kawin sana, kawin sini. Sebenarnya itu suka kawin-kawin. Istrinya 11. Nabi mu aja istrinya 11. Loh, kami kalau nikah itu wajar, Kak. Kami Itu nggak syariat ada agama seperti ada itu. loh kalian. Kalau Kakak ini dipisahkan jin apa nggak kematian. sama suami kakak? Dipisahkan kematian baru boleh kawin kami. Biar tahu kau. Kakak ini jin apa nggak? Coba tanya. Tanya sama pendeta, Kak. Ajaranmu Saya tuh, tantang pendeta agamamu tuh kamu. yang suka kawin-kawin. Makan Loh, di indomie mana, telur Kakak? kawin, makan indomie telur kawin. Loh, jangan begitu, Pesta indomie Kak. telur kawin, pesta indomie telur kawin. Di mana Orang pesta kawin, indomie kawin. telur? Orang Batak mana bisa kawin-kawin? Adatnya aja mahal. Adatnya aja Loh, mahal. bagaimana kalian mau kawin, Kak? Loh, kalian jangan begitu, Kak. Kalian ini Berada- sudah berzina. Aduh, aduh. Katain orang. Mana sayangnya Jangan pernikahan? lompat ke Yesus tidak ada ajarkan Mamamu apa yang betul. dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan Ah, manusia. Ustaz. Nah, bagaimana cara Kau Tuhan bilang bersatukan? orang Batak pun mahal maradat. Kenapa, Kak? Kau di mana larangan? Maradat. Di mana ada larangan kau tidak boleh tongkek sama bapak kau? Boleh, boleh mana ada adatnya? Di mana ada larangan kau tidak boleh tongkek sama anak kau? Jawab. Tongkek kau yang bertongkek sama Di sama mana anakmu. ada larangan kau tidak boleh tongkek sama saudara Kau kandungmu? sama anakmu. Kalau bilang orang lain kayak gitu, berarti kau kayak Ayo, gitu. Kak, nanti kau dikasih minum sama anakmu untuk nyambung keturunan. Perbaiki otakmu tuh, jangan kayak gitu. Nanti kamu dikasih Anda kau yang dikasih bertuhan. minuman sama anak Anda kamu. kau orang Islam, yang bagus. Ayo, Kak, tap-tap layar saudara muslim. Ayo, tap-tap layar biar kuat, biar si Grace Jangan semakin begitu. kuat. Mulutnya nggak Di bagus, mana beragama, ada beragama. larangan kamu tidak boleh Beragama, tongkek? mulutmu aja Jawab. Beragama. Jawab, Mulutnya Kak. nggak Ayo pernah jawab. bagus. Jawab. Mulut Jawab hatinya lo, nggak pernah Kak. bagus. Kok ada sombongnya? Bagus ini. Kak. Aku kasih tahu kebenaran. Harusnya kakak kritis. agama orang lain. Oh iya ya. Tahu beragama, tetap beragama. Oh iya ya, ternyata Yesus tidak ajarkan pasu-pasu di gereja. Bilang Yesus, Yesus. Oh iya ya, Yesus ternyata tidak ajarkan berkati di gereja oleh Saya pendeta. nikahkan dengan seperangkat dengan makan Indomie. Iya, Indomie telur. Itu Iya. Indomie itu telur. orang ini, makanya otaknya. Tidak Kalau ada orang Kristen itu pernikahannya itu kudus. Buka dulu kameranya dong, Kalau Kak Mesri. pernikahannya itu kudus, orang Kristen itu pernikahannya itu kudus. Di mana Yesus ajarkan pernikahan kudus? Yesus Kudus. bagaimana Bukan kayak Yesus saya yang mengajarkan saya nikahkan pernikahan? Yesus selesai. tidak kawin. Ah. Makanya kau murtad. Di mana? Di mana kau tidak boleh tongkek dengan bapak kau pasar ibu? Pindah agama. Kau doang pindah agama. Jawab. Iya iyalah saya pindah agama. Ternyata tidak ada syariat pernikahan di dalam Kristen. Agama kasih kau pindah. Bilang aja kau gagal kau. Mau jadi Jadi Cina seorang kebo Kristen sampai tidak mengerti kau makanya lari kau. di mana Yesus ajarkan? Di mana? Nggak sanggup kalian jawab, bilang. Nora, saya tidak sanggup. Sebab di dalam Kristen tidak ada diajarkan Yesus pemberkatan dalam gereja. Ajaran orang Kristen itu kasih. Bukan seperti Kasih apa, ajaran Kak? kalian, ajaran Kasih sesat. apa? Mau kau baik Kasih apa? dikasih terus.
Kasih apa? Itu Kasih baik. apa? Hidup ini sebentar. Kak, kalau ada yang Jangan kau kosa anakmu kok kasih aja ya kak ya. Sama orang kau bahas-bahas. Ya pasar ibu ya, Sama beres orang ya. belum beres. Kalau ada yang memperkosa anakmu kasih aja gitu ya. Bukan ustaz-ustaz yang memperkosa, Ada yang mau- yang disantri Bukannya di sama pesantren yang santri-santrinya. Ya, kalau ada tante yang menggoda Bukan suamimu ustaz yang kasih aja memperkosa kak. santri-santrinya. Iya. Kalau ada yang Bukan orang memperkosa yang anakmu, kasih bikin aja, bom di jangan. mana-mana. Itu kan individu, tergantung individu. Bukan Ada kalian yang yang tukang ada rusuh. mengajarkan Adres, yang nggak kalau baik. ada yang lonte yang menggoda Bukan lakimu kalian kasih yang aja.